warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dinitri Amitra, MPM 5021256 akan memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS di SD pada pertemuan ketiga. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis kebutuhan pembelajaran IPS di SD pada kurikulum ke-13 dan IKM. Baiklah, dapat kita ketahui, kebutuhan peserta didik yang berupa kebutuhan fisik, sosial, mendapatkan status mandiri, berprestasi, ingin disayangi dan dicintai, serta curhat, dan mendapatkan filsafat hidup harus dipenuhi oleh pendidik untuk menunjang perkembangan dan pembentukan sikap moral peserta didik. Selanjutnya, pendidikan IPS mempunyai tujuan yang mulia, yaitu menciptakan peserta didik yang berkarakter baik dan mampu menyelesaikan masalah sosial di masyarakat. Mengingat pentingnya pendidikan IPS dalam menunjang kehidupan peserta didik, maka guru terpanggil untuk membuat pembelajaran dengan lebih memperhatikan pada kebutuhan peserta didik, supaya peserta didik mendapatkan kebermaknaan dari pembelajaran di kelas dan tercapai tujuan pendidikan IPS. Di sini dapat kita ketahui juga mengapa penting untuk dilakukan analisis kebutuhan belajar. Dalam bidang pendidikan, analisis kebutuhan merupakan proses penting karena melalui kegiatan ini dapat dilakukan sebuah evaluasi pelaksanaan pembelajaran serta memberikan gambaran yang jelas mengenai kesenjangan antara kondisi nyata atau real dengan kondisi yang diinginkan atau harapan siswa. Selanjutnya, masuk dengan pembahasan inti mengenai analisis kebutuhan pada kurikulum K13. Yang pertama, harus mempersiapkan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran menunjukkan bahwa mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran IPS sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung, dari kegiatan awal, inti, dan akhir pembelajaran, supaya terjadi pembelajaran yang maksimal. Yang kedua, ada pada proses pembelajaran membutuhkan fasilitas pendukung atau bervariasi, sehingga tidak menggunakan metode ceramah dan peserta didik mendengarkan saja, sesekali melakukan tanya jawab agar bisa lebih aktif dan siswa tidak merasa bosan atau mengantuk pada saat proses pembelajaran. Terakhir, ketiga, yaitu ada evaluasi pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi peserta agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan evaluasi hasil belajar adalah memberikan informasi yang berkenaan dengan kemajuan siswa, pembinaan kegiatan belajar, menetapkan kemampuan dan kesulitan untuk mendorong motivasi belajar, membantu perkembangan tingkah laku dan membimbing siswa. Selanjutnya ada analisis pembelajaran PS pada muatan IKM. Adalah membutuhkan waktu, upaya, dan sumber daya yang memadai. Perlu adanya dukungan dan kerjasama antara guru, sekolah, orang tua, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif. Menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan peserta didik dapat bebas mengekspresikan potensi sesuai minatnya, sehingga pembelajaran dapat dijadikan terobosan untuk menciptakan kemerdekaan dalam pembelajaran sesuai dengan kurikulum merdeka yang sedang dijalankan saat ini. Namun tetapi, sebagian besar sekolah dasar belum melaksanakan atau menerapkan kurikulum merdeka karena belum adanya perangkat pembelajaran yang mendukung untuk terlaksananya kurikulum merdeka, seperti belum adanya buku bahan ajar dari pemerintah. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.